Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Rumalean dengan NIM 22030919. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab semester 5. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab dengan tema implementasi evaluasi pembelajaran kripatik pada pembelajaran bahasa Arab di SMP IT Asalam Ambon. Ya baik, yang pertama yaitu model evaluasi. Apa sih model evaluasi? Jadi model evaluasi yang dikembangkan oleh kripartik dikenal sebagai 4 level atau evaluasi kripartik. Evaluasi kripartik ini mencakup 4 tingkatan evaluasi dalam sistem pembelajaran. Yang pertama yaitu reaksi, yang kedua itu pembelajaran, yang ketiga itu perilaku, dan yang keempat itu hasil. Tingkatan pertama yaitu evaluasi reaksi. Dia berfokus pada penilaian respon peserta terhadap pengalaman pembelajaran, termasuk perasaan, pemikiran, dan keinginan mereka terkait lingkungan belajar yang telah mereka jalani. Evaluasi ini pada tahap dirancang untuk mengukur sejauh mana peserta merespon rencana pembelajaran yang disusun. Evaluasi reaksi bertujuan untuk menilai tingkat kepuasan peserta terhadap layanan bantuan pembelajaran yang mereka terima. Kepuasan ini mencakup beberapa aspek seperti pelaksanaan tutor, materi tutorial, fasilitas, dan layanan dukungan belajar. Asumsi pokok dalam tahap ini adalah bahwa jika peserta tidak merasa puas dengan tutorial yang diberikan, mereka cenderung tidak akan berkomitmen dalam proses pembelajaran dan pemanfaatan materi yang dipelajari. Oleh karena itu, kepuasan peserta di tahap ini menjadi fondasi penting untuk motivasi belajar mereka. Yang kedua yaitu metode penelitian. Jadi metode penelitian yang kami gunakan dalam artikel ini yaitu penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang serta interpretasi individu dalam konteks yang dialami. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi untuk memastikan kebebasan dan keartibilitas data. Tim penulis melakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terus triangulasi ini merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa kebebasan data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data yang ada, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengecekan atau perbandingan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, di mana penelitian mengumpulkan data dan menyusun secara sistematis, faktual, dan cermat. Fokus utama penelitian ini adalah pada penerapan model kripatik dalam pembelajaran bahasa Arab di SMP IT Asalam Ambon. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan keterlaksanaannya model tersebut, sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam mengumpulkan data dan mendeskripsikan penerapan model kripatik dalam konteks pembelajaran bahasa Arab di sekolah tersebut. Jadi, berdasarkan paparan di atas, model evaluasi yang dikembangkan oleh kripatik ini telah mengalami beberapa penyempurnaan. Terakhir diperbarui tahun 1998 yang dikenal dengan Evaluating Training Programs, the 4 levels atau Tripartite Evaluation Model. Evaluasi terhadap program penelitian mencakup 4 level evaluasi, yaitu Reaction, Learning, Behavior, dan Result. Metode Kripartik yang diperkenalkan oleh William H. Kripartik pada awal abad ke-20 merupakan pendekatan pengajaran yang menekankan pada pentingnya pengalaman belajar bagi siswa yang aktif dan relevan. Model ini dirancang untuk membantu siswa menghubungkan materi
pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Metode ini menjadi sangat efektif dalam konteks pembelajaran bahasa Arab sebagai bahan asing dengan struktur bahasa Arab menuntut pendekatan yang khusus. Dengan menggunakan metode tripartit, siswa dapat memahami bahasa Arab secara lebih efektif dan lebih mengaplikasikan bermakna untuk 4 tahap struktur. 4 struktur itu yaitu set education, presentation, association, dan generalization. Setiap tahap memiliki tujuan yang jelas, mulai dari menarik perhatian siswa, menyajikan materi dengan cara yang menarik, hingga mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman nyata. Akhirnya, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, metode ini memberikan pengalaman belajar yang komprehensif dan mendalam dalam konteks pembelajaran bahasa termasuk bahasa Arab. Penerapan metode ini memungkinkan guru untuk menyusun materi secara sistematis dan menarik. Dengan demikian, siswa dapat membangun pemahaman yang mendalam serta kemampuan aplikatif yang berguna. Jadi, pembelajaran bahasa Arab dengan model tripartit memberikan pendekatan yang holistik dan sistematis dengan mengintegrasikan 3 tahap utama, yaitu tujuan, pengalaman, dan evaluasi proses pembelajaran menjadi lebih struktur dan menyeluruh. Tahap tujuan bahwa pembelajaran memiliki arah yang jelas dan relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Tahap pengalaman memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih dan berinteraksi dengan bahasa Arab dalam berbagai konteks. Sementara itu, evaluasi membantu menilai pencapaian dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ya, tujuan pembelajaran bahasa Arab harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur, baik dalam aspek pemahaman seperti tata bahasa, kosakata, maupun keterampilan komunikasi, seperti mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Tujuan ini harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka. Baik, mungkin itu saja presentasi singkat dari saya terkait model tripartit pada pembelajaran bahasa Arab di SMP ITA Salam Ambon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.